Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap umat Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari persinggahan ke persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu mereka berkemah di Refidim, tetapi di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berbantah dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berbantah dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Di sana bangsa itu haus akan air." Bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, "Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami, anak-anak kami dan ternak-ternak kami mati kehausan?" Lalu Musa berseru kepada Tuhan, katanya, "Apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah bersamamu beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Di sana aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Gunung batu itu harus kau pukul dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Tempat itu dinamai Musa dan Meriba karena orang Israel telah berbantah dan mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak?" Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah sejumlah orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sementara Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Lalu terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Tetapi tangan Musa menjadi penat. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya di bawah Musa, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya di sebelah kiri dan di sebelah kanan, sehingga tangannya tetap terangkat sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek dan pasukannya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan bacakanlah bagi Yosua bahwa aku akan menghapuskan segala ingatan akan Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya "Tuhanlah panji-panjiku." Sebab ia berkata, tangan di atas panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, tantangan dan persoalan dalam kehidupan manusia itu wajar, bagaikan kerikil-kerikil yang mengganggu waktu langkah-langkah perjalanan hidup. Ketidakpercayaan kepada Allah dapat membuat kita memandang rintangan-rintangan kecil itu seolah-olah batu yang besar. Israel yang berada di padang gurun, Masa dan Meriba
sedang mengalami kekurangan air minum, dan mereka juga harus menghadapi bangsa Amalek. Ketiadaan air minum merupakan masalah kecil di hadapan Allah. Namun, menurut Israel, hal itu bagaikan batu besar karena mereka kurang percaya. Israel tidak mengingat perbuatan besar yang Allah telah perbuat atas mereka, yakni membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan menyertai perjalanan mereka, bahkan mencukupi kebutuhan jasmani mereka selama berada di padang gurun. Kendati demikian, Allah terus menunjukkan kasih setia-Nya. Ia tetap menyertai Israel ketika mereka berperang melawan bangsa Amalek. Allah berperang melawan musuh umat-Nya. Bahkan Ia membuat bangsa Amalek terhapus dari muka bumi. Kemenangan ini bukan disebabkan oleh kekuatan dan persenjataan Israel, melainkan semata-mata karena kuasa Allah. Indahnya kemenangan yang Allah berikan terlihat dari ketaatan Israel pada firman-Nya dan kerjasama mereka yang saling menopang. Yosua yang memimpin bangsa Israel berperang melawan Amalek, sementara Musa dibantu dan ditopang oleh Harun dan Hur berdoa dengan tekun dan bersehati. Nah, jemaat yang terkasih, sebagai orang beriman, kita pun sama seperti musafir-musafir yang sedang menuju penggenapan janji-janji Tuhan. Tentu dalam perjalanannya ada berbagai kesulitan, baik fisik maupun tantangan-tantangan spiritual. Ia atau Allah mengizinkan persoalan-persoalan itu datang menghadang. Tentu maksud Tuhan adalah agar kita memperoleh kesempatan untuk membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang patut sepenuhnya kita andalkan dan kita percayai. Untuk itu, persoalan dan masalah apapun yang kita hadapi, jangan kecil hati. Namun sebaliknya, pembelajaran dari umat Israel, kita diajak untuk tetap berserah penuh kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, sebab firman-Mu pagi ini mengingatkan kepada kami bahwa di tengah pergumulan hidup yang kami alami, Engkau menguatkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Untuk itu, biarlah melalui pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami semakin berserah hanya kepadamu. Bapa di surga, kami bersatu hati berdoa, menyerahkan umat-Mu di GKMI Salatiga dan juga di cabang-cabang, baik di Sumberjo, Cukilan maupun Janglengan. Di masa raya Natal ini, jika ada di antara mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu, menolong mereka, menjamah mereka, memulihkan keberadaan mereka, sehingga mereka di tengah kesulitan dan pergumulan yang dihadapi, mereka tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami berdoa untuk anak-anak yang masih studi, Tuhan memberkati dengan hikmat, kepandaian, dan kecerdasan, agar mereka boleh giat melakukan tugas tanggung jawab mereka. Kami pun mau berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang bergumul dalam ekonomi. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, dan apapun yang mereka lakukan. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau menolong, memberkati, dan bahkan melimpahkan berkat bagi setiap umat-Mu yang percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.